Halo semuanya para pejuang PTN, kembali lagi bersama Kak Akib. Kali ini kakak akan memberikan informasi penting bagi kalian, yaitu tentang poin-poin penting pada sosialisasi SNMPTN, UTBK, SBMPTN tahun 2021 yang diselenggarakan oleh LTMPT tanggal 16 Desember 2021. Hari Rabu, tanggal 16 Desember, LTMPT sudah menyelenggarakan sosialisasi SNM, UTBK, dan SBMPTN kepada siswa-siswa kelas 12 calon mahasiswa baru. Dengan pembicara ada Prof. Nasih sebagai Ketua LTMPT dan Prof. Budi. Prof. Budi itu Ketua Pelaksananya LTMPT yang dari UGM. Beliau berdua sudah mensosialisasikan tentang sistem seleksi PTN 2021 langsung kepada siswa-siswa kelas 12 yang bergabung via Zoom maupun yang bergabung menggunakan channel YouTube dari LTMPT. Sebelumnya, sebenarnya LTMPT sudah melaksanakan juga sosialisasi Sabtu 12 Desember 2021, tetapi kala itu pesertanya adalah guru-guru BK. Bagi kalian yang belum mengetahui apa sih isi dari sosialisasi Sabtu 12 Desember, kalian bisa melihat di channel YouTube kakak, di bagian deskripsi sudah kakak tuliskan link YouTube-nya. Oke, bagi kalian yang belum subscribe channel kakak, silahkan subscribe dulu dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasi supaya kalian tahu informasi-informasi up to date yang kakak update, karena nanti kakak akan sering share ke kalian tentang informasi terbaru seleksi PTN 2021 maupun materi-materi UTBK SBMPTN. Oke, langsung saja kita mulai. Apa sih poin-poin penting pada sosialisasi tanggal 16 Desember kali ini? Nah, di sini kakak sudah merangkumkan ya tentang poin-poin penting pada sosialisasi dari LTMPT 16 Desember 2020. Nah, yang pertama pertanyaan tentang pembobotan SBMPTN. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini ternyata kemarin tadi sungguh menarik ya, karena yang bertanya itu merupakan siswa-siswa langsung gitu ya, yang kelas 12 maupun siswa yang gap years yang akan melakukan UTBK. Banyak sekali bertanya tentang detailnya SNMPTN maupun UTBK SBMPTN. Jadi semoga ini nanti bisa menjawab ya pertanyaan-pertanyaan yang mengganjal di hati kalian semua. Salah satunya yang pertama tentang pembobotan SBMPTN ya. Ya memang kita nggak pungkiri ya di SBMPTN itu ada pembobotan ya. Yang kita tidak tahu pembobotannya itu berapa. Tadi banyak siswa yang bertanya tentang pembobotan. Misalkan saya ingin masuk ke dokteran, bobotnya untuk MTK Saintek saya berapa, biologi saya berapa. Nah tadi sudah dijawab oleh Prof. Budi bahwa pembobotan itu memang ada, ya memang ada setiap prodi itu bobotnya beda-beda. Otomatis kalau kita pengen masuk ke kedokteran, ya, sama pengen masuk jurusan ekonomi, ya jelas bobotnya itu berbeda. Nah, bobotnya itu berapa? Tadi dijawab oleh Ketua LTMPT bahwa bobotnya itu tergantung dari klaster keilmuan. Ya, jadi LTMPT itu sudah membagi dari 207 program studi menjadi 19 klaster keilmuan. Mungkin ada yang bertanya, terus bobotnya itu berapa? Nah, bobotnya itu sendiri LTMPT tidak membuka bobotnya berapa, karena itu suatu sistem dan membobotnya itu nanti ya, membobotnya itu nanti setelah selesai seluruh siswa itu melakukan UTBK, gitu ya, baru dianalisis, nah baru ditentukan pembobotannya. Oke, jadi bagi kalian jangan percaya ya, jangan percaya kalau ada orang-orang yang mengatakan oh ini bobotnya berapa persen, berapa persen, berapa persen. Nah, itu tidak ada. Ketua LTMPT sudah menyatakan seperti itu karena pembobotan tadi dilakukan setelah seluruh siswa melakukan tes UTBK.
UTBK. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi tes. Nah, tadi juga ada yang menanyakan ya, apakah tesnya ada bahasa Inggrisnya? Karena kalau tahun kemarin ada isu nih untuk matematika atau kuantitatif itu ada bahasa Inggrisnya. Nah, sudah dijawab oleh Ketua LTMPT Prof. Budi bahwa bahasa Inggris itu memang ada, ya, bahasa Inggris memang ada, tetapi bukan di penalaran kuantitatif, tetapi ada di bagian TPS pemahaman umum. Ya, jadi TPS bagian ketiga itu pemahaman umum, di situ nanti ada bacaan bahasa Indonesia dan ada bacaan bahasa Inggris. Jadi disiapkan bagi kalian. Tes bahasa Inggris juga muncul pada UTBK, tepatnya di bagian TPS pemahaman umum. Dia terjawab ya tentang soal bahasa Inggris. Lalu tentang STAN, nah ini yang jadi hot ya, berita hot tentang PKN STAN, Politeknik Keuangan Negara STAN, itu sudah resmi bekerja sama dengan LTMPT bahwa skor UTBK itu digunakan sebagai syarat untuk mendaftar di STAN. Nah, jadi bagi kalian pejuang STAN yang pengen masuk STAN lulus jadi PNS ya, jadi pegawai Kementerian Keuangan, silahkan dipersiapkan karena ada juga tes UTBK untuk STAN, ada persyaratan seperti itu. Lalu tadi ada yang bertanya juga, itu UTBK yang apa? Ya, apakah Saintek atau Soshum? Nah, sudah dijawab dengan jelas oleh Ketua LTMPT bahwa nilai yang digunakan untuk UTBK STAN itu adalah TPS dan TKA Soshum. Jadi kalian harus punya nilai TPS dan TKA Soshum. Artinya apa? Ya artinya bagi kalian yang dari jurusan Saintek ya, jadi dari jurusan IPA pengen masuk STAN ya mau nggak mau harus ngambil Soshum. Gimana? Masih ingin memperjuangkan STAN? Karena misalkan kalian dari yang IPA harus beralih ke belajar yang IPS, nah silahkan dipertimbangkan baik-baik ya. Selanjutnya ada Politeknik Negeri yang bergabung dengan LTMPT. Jadi sudah ditekankan lagi oleh Prof. Budi bahwa tahun ini itu ada 40 politeknik negeri yang bergabung dengan LTMPT tetapi khusus jurusan D4 atau D4 itu sama aja setara dengan S1 ya. Jadi untuk yang D2, D3 gimana? Nah, untuk D2 dan D3 dikembalikan lagi ke pihak Politeknik Negeri. Oke, mungkin terus kalian ada yang bertanya, kalau saya pengen masuk D3 atau D2 bagaimana? Nah, itu Politeknik dia tetap menyelenggarakan seleksinya sendiri. Kita kenal kalau dulu di Politeknik itu ada jalur SNMPN, yaitu kayak SNMPTN-nya Politeknik itu tetap ada, ya, tetap ada, tetapi untuk jurusan-jurusan D2 dan D3. Untuk D4 itu dia masuknya ke SNMPTN. Terus ada SBMPTN-nya Politeknik ya. Dan mandirinya Politeknik itu tetap ada ya, tetap ada, tetapi tadi kembali untuk jurusan-jurusan D2 dan D3. Ya, jadi siap-siap bagi kalian yang ingin masuk Politeknik juga harus ikut UTBK karena D4-nya itu masuk ke sistemnya LTMPT. Artinya SNMPTN dan SBMPTN-nya ikut proses ya dari LTMPT. Oke, lalu tentang nilai UTBK. Kak, saya sudah ikut UTBK tahun kemarin 2020 ini, apakah bisa kita pakai untuk 2021? Atau gini, misalkan kita punya tahun ini 2021 tes UTBK, apakah bisa diikut untuk tahun yang akan datang? Jawabannya, nilai UTBK hanya 1 kali pada tahun tes. Jadi digunakan cuma bisa 1 kali ya. Kalau kalian tesnya tahun kemarin, tahun 2020, ya kepakainya di 2020. Untuk mendaftar di 2021 tidak bisa. Atau kalian sekarang ikut 2021 buat tahun depan juga tidak bisa. Jadi cuma bisa dilakukan 1 kali. Nah,
nilai ini juga otomatis nanti ke yang PKN STAN tadi ya. Kalau saya mendaftar STAN pakai tahun yang lalu bisa nggak? Tetap nggak bisa. Jadi keseluruhan ini bahwa yang bisa dipakai itu hanya nilai UTBK pada tahun yang berjalan. Nah, sekarang tentang penilaian SNMPTN. Nah, ini juga hal yang menarik ya. Mungkin dari kita belum tahu ya gimana sih penilaian SNMPTN. Sepertinya tertutup sekali gitu ya. Yang menyeleksi itu PTN dan kita nggak tahu gitu ya. Kita strategi kita seperti apa supaya lolos di SNMPTN. Nah, di sini tadi dibocorkan yaitu tentang indeks sekolah ya, indeks sekolah. Nah, indeks sekolah itu menjadi apa ya istilahnya kriteria pertama ya, kriteria pertama pada seleksi SNMPTN. Jadi seperti gini. Misalkan kedokteran ya, kedokterannya UGM itu memberi kuota misalkan 20 gitu ya, 20 di SNMPTN. Ternyata nanti yang di ranking itu bukan ranking siswanya gitu ya. Yang di ranking itu ternyata bukan ranking siswanya, tapi yang di ranking itu merupakan indeks sekolahnya gitu. Jadi ini memang sangat menguntungkan ya bagi sekolah-sekolah favorit, tapi merugikan bagi sekolah-sekolah yang tidak favorit. Karena kalau sekolah-sekolah favorit otomatis indeksnya kan tinggi ya. Jadi peluang diterima di SNMPTN-nya itu juga tinggi. Nah, itu bocoran bahwa ternyata untuk seleksi SNMPTN itu penilaian utama oleh PTN. Jadi yang menyeleksi ini bukan LTMPT lagi tapi sudah PTN rektornya itu adalah indeks sekolah, bukan rapot. Nah, ini catatan, bukan rapot. Mungkin dari kita dulu mikirnya, oh bisa jadi rapotnya itu di ranking ya dari SMA, misalkan di Jakarta ya, dari SMA 32, SMA 47, SMA mana lagi, SMA 8, itu siswa-siswa yang daftar itu di ranking. Ternyata bukan di sistemnya SNMPTN itu yang di ranking bukan rapotnya dari siswa-siswa itu, tetapi yang di ranking itu indeks sekolahnya. Ya, misalkan sudah di ranking gitu ya, dapat 10 besar indeks sekolah tertinggi. Ya sudah, dari SMA-SMA yang indeksnya tertinggi tadi itu diambil untuk menjadi mahasiswa di PTN itu yang dipilih gitu ya, yang dipilih seperti itu. Misalkan dari satu sekolah itu mengajukan dua, ya mengajukan dua ya nanti kalau dua-duanya itu memenuhi ya diambil dua. Kalau dua-duanya itu kuotanya tidak masuk gitu ya, ya dari dua tadi baru dibandingkan nilai rapotnya. Ya, jadi pembanding nilai rapot itu nanti kalau dia dalam satu sekolah, kalau berbeda sekolah tidak ada pembanding nilai rapor. Ya, menarik ini. Karena mungkin kita juga berpikir ya, nilai 90-nya di SMA 47 misalkan, ya berbeda dengan nilai 90-nya di SMA 32 misalkan. Itu kan jelas berbeda. Atau nilai 90-nya dari SMA negeri sama swasta kan jelas berbeda. Nah, maka ternyata LTMPT dalam hal ini diserahkan ke rektorat itu menilai SNMPTN dari indeks sekolah. Oke, lah terus indeks sekolah itu ngukurnya dari mana? Nah, tadi dibocorkan juga oleh Prof. Budi beberapa cara menghitung indeks sekolah itu satu poin yang pertama yaitu jumlah SNM dan SBMPTN. Jadi tahun-tahun sebelumnya yang lolos SNM dan lolos SBMPTN di sekolah itu berapa? Nah, itu salah satu penilaian di indeks sekolah. Ya, jadi ini penting nih, kamu lihat di tahun-tahun sebelumnya sekolah Anda itu yang dapat diterima PTN berapa lewat jalur SNM maupun SBM-nya. Yang kedua, prestasi mahasiswa. Prestasi mahasiswa yang sudah masuk ke PTN itu. Ya, misal nih, prestasi mahasiswanya, tadi misalkan kita ambil poin SMA 47 ya. SMA 47 itu siswa-siswa yang diterima di UI misalkan, itu IPK-nya berapa, prestasinya berapa. Nah, itu juga sangat mempengaruhi.
karena itu indeks sekolah di setiap universitas bisa jadi berbeda. Misal nih, indeks sekolahnya SMA 47 kalau di UI pasti tinggi karena alumni di sana itu banyak, yang sudah masuk di sana banyak. Tetapi untuk indeks sekolah SMA 47 di UGM misalkan bisa jadi sedikit kecil, ya kan, karena alumni di sana itu belum banyak. Nah, itu juga harus jadi bahan pertimbangan kalian ya. Dilihat alumni kalian. Misal kalian pengen masuk ke UI, lihat di UI itu alumninya sudah banyak belum? Yang masuk di prodi itu sudah banyak belum? Kalau sudah, nah bisa jadi kemungkinan besar kalian bisa diterima. Ya, tapi kalau di SMA, di universitas itu aja belum ada, misalkan Anda ingin masuk ke ITB. Di ITB itu belum pernah ambil SNMPTN, misalkan dari SMA mana, SMA 47 atau misal SMA 47 gitu ya, belum ada. Ya sudah, berarti indeks sekolahnya nanti bisa jadi kecil di sana. Ya, jadi yang kedua, prestasi mahasiswa atau alumni yang dari SMA Anda yang sudah masuk ke universitas itu. Lalu yang ketiga, yang kemarin dirilis oleh Ketua LTMPT tentang peringkat sekolah berdasarkan nilai TPS UTBK tahun 2020. Nah, bagi kalian yang belum menyimak ya tentang peringkat sekolah ini, kakak sudah menyediakan video pembahasannya. Nanti bisa kalian lihat di bagian deskripsi ya. Sudah dijelaskan sekolah-sekolah mana yang masuk top 1000 ya, top 1000 berdasarkan nilai TPS UTBK tahun 2020. Nah, nanti sudah kakak berikan petunjuk juga bagaimana cara mengaksesnya gitu ya. Membuka, ngecek sekolahan kalian berapa, ranking berapa. Nanti silahkan disimak di video kakak tentang top 1000 nilai sekolah berdasarkan nilai TPS UTBK 2020. Oke, itu tentang 3 poin penting ya. Jadi itu yang harus jadi catatan kalian, 3 poin penting untuk memilih jurusan di SNMPTN. Karena tadi ada 3 indeks sekolah yang dilihat ya. Jadi jumlah yang sudah diterima di PTN itu baik SNM atau SBM-nya, terus prestasi mahasiswanya, alumni-alumni kalian dari SMA kalian tuh prestasinya di universitas itu berapa. Lalu yang ketiga tadi peringkat TPS. Oke, itu ya yang bisa kakak sampaikan tentang poin-poin penting pada sosialisasi UTBK, SBMPTN maupun SNMPTN tahun 2021 yang dilakukan oleh LTMPT pada hari Rabu 16 Desember 2021. Bagi kalian yang ingin tanya-tanya ya, ingin tanya-tanya tentang detailnya sistem seleksi PTN itu seperti apa, mungkin ada yang belum jelas, silahkan tulis saja di bagian deskripsi. Insya Allah nanti kakak akan balas satu persatu. Lalu bagi kalian yang membutuhkan passing grade, nah ini passing grade juga penting nih, karena tahun ini kita harus tes ya, tes dan mendaftar tes UTBK dan SBMPTN itu berbarengan. Maka kalian harus ancang-ancang strategi, kalian harus tahu passing grade. Nah, untuk informasi passing grade nanti bisa kalian lihat di bagian deskripsi. Kakak sudah membuat video khusus yang membahas tentang passing grade di universitas favorit ya. Misalkan ada UI, ITB maupun UGM, nanti silahkan disimak. Satu lagi terakhir bagi kalian yang ingin bergabung bersama kakak, belajar dengan kakak di bimbingan belajar Prof Bob Excellent, silahkan nanti mendaftar di bagian deskripsi, sudah ada link untuk mendaftarnya. Oke, saya kira cukup pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat ya, jaga kesehatan. Semoga kalian semua sukses untuk meraih target PTN kalian di SNMPTN maupun SBMPTN tahun 2021. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa.